Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juzatun Nashwa dari Prodi Kesehatan Masyarakat semester 4 kelas A. Di sini saya akan menyampaikan tugas video tentang advokasi kesehatan. Nah, advokasi kesehatan dapat diartikan yaitu proses mempromosikan, mendukung, dan memperjuangkan hak-hak kesehatan individu, kelompok, ataupun masyarakat. Tujuan utamanya dari advokasi kesehatan adalah untuk menciptakan perubahan positif dalam kebijakan, program, dan praktik yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Nah, berikut adalah beberapa tujuan spesifiknya. Yang pertama, mendapatkan komitmen dan dukungan. Nah, advokasi itu bertujuan untuk memperoleh komitmen dan dukungan dari para pemangku kepentingan seperti pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Nah, dukungan ini itu dapat berupaya dukungan politik, finansial, ataupun sumber daya lainnya. Terus yang kedua ada meningkatkan kesadaran masyarakat. Advokasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesehatan yang penting. Terus yang ketiga ada memberdayakan masyarakat. Nah, advokasi juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mereka ini memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kesehatan mereka. Terus selanjutnya ada manfaat. Manfaat yang pertama itu untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Advokasi yang efektif itu dapat menghasilkan perubahan kebijakan dan program yang meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat yang kedua adalah perubahan kebijakan yang positif. Advokasi ini dapat mempengaruhi pembuat kebijakan untuk mengadopsi kebijakan yang lebih berpihak pada kesehatan masyarakat. Selanjutnya, manfaat dari advokasi kesehatan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesehatan yang penting. Sasaran advokasi kesehatan itu untuk siapa sih? Nah, yang pertama ini untuk membuat kebijakan. Sasaran utamanya itu untuk membuat kebijakan karena mereka ini memiliki wewenang untuk membuat perubahan kebijakan yang mendukung kesehatan masyarakat. Nah, contohnya itu pejabat pemerintah, anggota parlemen, dan pemimpin daerah. Terus yang kedua yaitu tentunya untuk masyarakat. Nah, masyarakat ini itu sasaran penting bagi advokasi kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam isu-isu kesehatan. Ini tuh dapat mencakup individu, kelompok, dan keluarga. Terus yang ketiga untuk organisasi profesi kesehatan, kayak dokter, perawat, dan profesional kesehatan lainnya. Terus media massa, menggunakan media untuk menyebarkan informasi kesehatan dan meningkatkan kesadaran publik. Selanjutnya, metode menyiapkan bahan advokasi. Yang pertama ada identifikasi dan analisis masalah. Dalam identifikasi dan analisis masalah ini ada pengumpulan data. Tentunya kumpulkan data dulu dan informasi yang relevan tentang isu kesehatan yang ingin diadvokasi. Datanya yang dikumpulkan itu akurat, terkini, dan relevan dengan isu yang diadvokasi. Terus yang kedua, identifikasi dan analisis kelompok sasaran. Nah, pemetaan kepentingan ini uh, identifikasi dan analisis kelompok sasaran advokasi seperti pembuat kebijakan, tokoh masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan media massa. Terus yang ketiga, menyiapkan dan mengemas bahan informasi. Itu ada penyusunan pesan advokasi. Kembangkan pesan advokasi yang jelas, ringkas, dan meyakinkan tentunya. Oh iya, bahasa yang digunakan juga mudah dipahami oleh kelompok sasaran. Terus yang keempat, pemanfaatan data dan riset. Nah, buktinya ini berbasis data. Gunakan data dan riset untuk mendukung klaim dan argumen dalam advokasi. Data yang kuat dapat meningkatkan kredibilitas dan efektivitas advokasi. Terus yang kelima ada evaluasi dan penyesuaian. Dalam evaluasi dan penyesuaian ini ada pemantauan dan evaluasi. Itu untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas advokasi secara berkala.
dengan cara menggunakan data dan umpan balik untuk menyesuaikan strategi dan bahan advokasi. Nah, ini tahapan dalam pelaksanaan advokasi. Yang pertama, identifikasi dan analisis masalah. Tahap ini itu melibatkan pengumpulan data dan informasi yang relevan mengenai isu kesehatan yang akan diadvokasi. Nah, ini itu data yang dapat diperoleh itu dari berbagai sumber seperti penelitian ilmiah, laporan pemerintah, dan statistik kesehatan. Data yang dikumpulkan ini pastinya relevan. Terus yang kedua, penetapan tujuan dan sasaran. Tentukan tujuan yang jelas dan terukur dari advokasi. Yang tiga, pengembangan strategi advokasi. Nah, rencanakan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan advokasi. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan advokasi. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Contoh advokasi kesehatan itu advokasi untuk kebijakan bebas asap rokok. Organisasi kesehatan atau kelompok masyarakat melakukan kampanye untuk mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan bebas asap rokok di tempat-tempat umum. Tujuannya itu untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok pasif. Terus yang kedua, advokasi untuk program vaksinasi. Organisasi kesehatan melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Terus yang ketiga ada advokasi terkait kesehatan ibu dan anak. Dalam organisasi yang peduli terhadap kesehatan ibu dan anak melakukan penyuluhan dan pendekatan kepada pemerintah untuk dapat memberikan bantuan terhadap ibu hamil atau anak-anak yang kekurangan gizi. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak serta meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.